Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Dari luar rumah terdengar suara gamelan pernikahan yang meriah. Tapi siapa sangka di balik senyum pengantin ada air mata seorang istri yang hamil ditinggalkan. Suami tega menukar kesetiaan dengan secarik surat cerai. Di hadapan banyak orang ia justru tertawa bahagia. Tangisan pun pecah membuat semua tamu terpaku kaget tak percaya. Jalan ke pasar beli ketupat, ketemu mantan malah bikin gawat. Cerita ini bikin hati berdebar cepat, siap-siap baper sampai dada sesak banget. Kejadian tragis ini bukan sekedar drama, tapi kisah nyata penuh luka yang bikin merinding. Akankah istri yang tersakiti bisa bangkit dan membalas perlakuan kejam suaminya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat kita di akhirat kelak. Rani menatap kosong ke arah pintu rumah yang baru saja dibanting oleh Arman, suaminya. Nafasnya tercekat, dada sesak, dan matanya berair. Di tangannya masih tergenggam secari kertas talak yang baru saja diberikan sang suami dengan wajah dingin tanpa rasa. Maaf Ran, aku harus memilih dia. Aku akan rujuk dengan Melanie demi anak-anaknya dan demi aku juga, ucap Arman sebelum meninggalkan rumah. Dunia Rani runtuh seketika. Selama 5 tahun pernikahan, ia selalu mendampingi Arman dari masa susah, dari rumah kontrakan sempit, sampai akhirnya bisa rumah sendiri. Ia rela menunda mimpinya menjadi pengusaha kecil demi mendukung bisnis suami. Bahkan, Rani yang seringkali menutup aib Arman saat ia tahu diam-diam suaminya menikah lagi dengan Melanie, seorang janda beranak 1. Namun, semua pengorbanannya seakan tidak berarti. Arman lebih memilih istri keduanya, lalu menceraikan Rani hanya dengan secari kertas. Rani menangis sepanjang malam, hatinya teriris bukan hanya karena dihianati, tapi juga karena diperlakukan seperti barang bekas. Bayangin, masa lalu terus berputar. Saat Arman sakit, ia yang merawat. Saat usaha bangkrut, ia yang menanggung hutang. Saat Arman terpuruk, ia yang membangunkan. Dan gini, ketika Arman sudah mapan, Rani justru dibuang begitu saja. Di tengah isak tangisnya, muncul api di hatinya. Kalau ini jalanmu, Man, aku tak tinggal diam. Kau tahu rasanya kehilangan. Rani sadar, ia harus bangkit. Ia tidak ingin jadi korban selamanya. Dari luka itu, lahirlah niat untuk membalas. Hari-hari pertama setelah perceraian begitu berat, tetangga mulai berbisik. Saudara jauh mencibir, bahkan yang berkata Rani bodoh, terlalu sabar, dan akhirnya dibuang. Namun dari semua hinaan itu justru tumbuh tekad baru. Rani mulai membereskan hidupnya. Ia menjual perhiasan peninggalan pernikahan, lalu membuka usaha kecil-kecilan, catering harian, berawal dari dapur sederhana. Masakan yang enak dan harga bersahabat membuat banyak orang memesan. Dalam waktu singkat, usaha itu berkembang. Tak disangka, Rani yang dulu dipandang lemah, kini menjadi wanita mandiri. Ia belajar mengatur keuangan, mengelola karyawan, bahkan mendapat tawaran kontrak dari perusahaan besar untuk suplai makanan. Hidupnya perlahan stabil. Di sisi lain, rumah tangga Arman dan Melanie tidak seindah dibayangkan. Melanie yang manja mulai menuntut banyak hal. Ia ingin rumah baru, mobil baru, dan gaya hidup mewah. Sementara Arman yang dulunya merasa berjaya, kini terhimpit utang karena terus menuruti semua permintaan itu. Bisnisnya pun merosot karena ia sibuk mengurus keluarga barunya, lupa mengendalikan usaha. Yang lebih mengejutkan, putra Melanie dari suami terdahulu tidak pernah akrab dengan Arman. Anak itu sering membantah, bahkan terang-terangan menolak Arman sebagai ayah. Ketegangan rumah tangga makin terasa. Suatu hari, secara tidak sengaja, Arman melihat Rani di sebuah acara pertemuan bisnis. Rani tampak anggun, percaya diri dengan senyum menawan. Semua orang menghormatinya. Disitulah Arman merasa ada yang hilang. Rani yang dulu lemah kini justru bersinar, dan ia yang dulu merasa menang kini tampak kalah. Namun Rani hanya memberi tatapan datar. Aku tidak marah, Man. Sudah lewat semuanya, tapi hidup mengajarkan aku banyak hal.
Ucapannya menusuk Arman lebih dalam daripada 1000 kata hinaan. Seiring waktu, usaha catering Rani semakin maju. Ia mulai menjalani kerjasama dengan pengusaha restoran besar, bahkan masuk ke jaringan hotel. Namanya dikenal sebagai pengusaha wanita sukses. Arman semakin terpuruk. Bisnisnya bangkrut, rumahnya disita, dan Melanie mulai menunjukkan wajah aslinya. Ia menggugat harta gonogini, menuntut Arman menjual sisa aset untuk memenuhi gaya hidupnya. Hidup Arman berantakan. Suatu malam, dengan wajah lusuh, Arman mendatangi rumah Rani. "Ran, aku salah, aku bodoh. Tolong, beri aku kesempatan kembali. Kamu satu-satunya yang tulus mencintaiku." Rani hanya terdiam. Luka lama seakan kembali terbuka. Tapi kali ini ada perasaan puas melihat orang yang pernah menyakitinya kini hancur. "Aku sudah tidak ada tempat yang sama, Man. Kamu memilih jalanmu dan aku memilih jalanku. Jangan berharap aku akan kembali," jawab Rani dingin. Arman menangis, memohon, bahkan bersujud di hadapan Rani. Tapi saat Rani sudah tertutup untuknya, tapi hati Rani sudah tertutup untuknya. Meski begitu, ia tidak berniat balas dendam dengan cara kejam. Ia hanya ingin Arman merasakan konsekuensi dari pilihannya. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan datang. Melanie resmi menggugat cerai Arman. Semua aset yang tersisa berhasil ia kuasai. Lewat tipu muslihat, Arman kehilangan segalanya, harta, keluarga, dan harga diri. Di titik terendah hidupnya, Arman hanya bisa menatap dari jauh kehidupan Rani yang kini semakin bahagia. Ia sadar ia telah membuang permata demi satu batu palsu. Namun bagi Rani, balas dendam sejati bukanlah membuat Arman sengsara, melainkan berdiri tegak dan menunjukkan bahwa ia bisa lebih bahagia tanpa pria yang pernah menghancurkan dirinya. Beberapa tahun berlalu, Rani kini menjadi salah satu pengusaha sukses di kotanya. Ia memiliki jaringan catering besar, ratusan karyawan, dan hidup yang mapan. Namun, ia tetap rendah hati, sering menyumbang untuk panti asuhan dan membantu janda-janda lain yang mengalami nasib serupa dengannya. Di sisi lain, Arman hidup sebatang kara. Ia jatuh miskin, bekerja serabutan, dan tubuhnya semakin renta. Suatu hari ia jatuh sakit parah dan terpaksa dirawat di rumah sakit pemerintah dengan fasilitas seadanya. Tak ada satupun yang peduli. Melanie sudah menghilang bersama pria kaya barunya. Anak-anaknya pun menolak datang. Di ranjang rumah sakit itulah Arman merasakan karma yang paling sedih. Ditinggalkan dan dilupakan. Suatu malam, tanpa diduga, Rani datang menjenguk. Ia membawa buah dan senyum tipis. Arman menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa kau masih mau datang, Ran, setelah semua yang kulakukan?" Rani duduk di sampingnya, menggenggam tangan Arman yang lemah. "Karena dulu aku pernah mencintaimu. Aku bukan malaikat. Aku juga pernah terluka, Arman. Tapi aku tidak mau menutup pintu kebaikan. Aku sudah memaafkanmu." Air mata Arman jatuh deras. Itu adalah kalimat yang paling menenangkan sekaligus paling menusuk hatinya. Ia sadar Rani bukan hanya membalas dendam dengan kesuksesan, tapi juga dengan keikhlasan, sesuatu yang tidak pernah ia miliki. Beberapa hari kemudian, Arman meninggal dunia dengan tenang. Rani hadir ke pemakamannya, bukan sebagai mantan istri yang disakiti, tapi sebagai manusia sudah menutup lembaran pahit dengan penuh kebesaran hati. Ending yang tidak terduga, balas dendam Rani ternyata bukan menyakiti, melainkan membuktikan bahwa hidup yang baik, penuh keberhasilan dan kebaikan adalah pembalasan yang paling indah. Dan itulah yang membuat Arman pergi dengan penyesalan abadi. Jalan-jalan ke pasar beli ketupat. Salah.
Beli martabak rasanya manis, dimakan bareng kembali sambil duduk di teras. Cintaku ke kamu gak pernah habis, walau kamu galak tetap bikin aku kelepek-lepek. Nah ya bunda, sahabat semua, itulah cerita penuh drama dan air mata yang bikin hati campur aduk. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa like, biar kami semangat bikin kisah-kisah baru. Tulis juga komentar kalian di bawah, siapa tahu pengalaman kalian bisa jadi inspirasi cerita selanjutnya. Dan yang paling penting, subscribe channel ini ya, supaya nggak ketinggalan kisah seru dan menyentuh hati berikutnya.